Muhammad Al-Fatih dan Kemal Atatürk yang dikagumi Presiden Prabowo dan para intelektual yang naif. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet Penakluk, Mehmet Sang Penakluk. Gak habis pikir, mengapa pidato sebagus tadi yang diapresiasi oleh gemuruh tepuk tangan seisi ruangan parlemen Turki masih dianggap negatif oleh rakyat yang hidupnya sedang diperjuangkan olehnya. Alasannya juga cukup absurd. Katanya gini, pidato Presiden Prabowo seperti tadi menyulut percakapan karena dua kubu besar politik di internal Turki antara Adalet ve Kalkınma Partisi yang Islamis dan Cumhuriyet Halk Partisi yang sekuler alami ketegangan. Terlebih partai penguasa adalah Islamis. Gini aja deh, andai ada pemimpin yang datang ke Indonesia berpidato, pasti bicara soal Soekarno, sekontroversial apapun jejak politiknya. Mau nggak mau, simbol kepahlawanan dan perubahan suatu negara tidak dapat didelegitimasi dengan sentimen politik. Lagi pula, ada penyebutan Mehmet Sang Penakluk di sana yang jelas merupakan Islamis. Nah, kiranya perlu deh mengenal sedikit sejarah Turki. Simak yuk. Sebuah kota besar yang didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 330 Masehi dengan benteng membentang seluas 12 km, 96 menara dengan tinggi 12 meter dan tebal 5 meter, menjadi simbol kekuatan lalim yang sulit ditembus dengan nama Konstantinopel akhirnya runtuh setelah bertahan hampir 1000 tahun di tangan Kesultanan Utsmani. Konstantinopel runtuh oleh Utsmani di bawah pimpinan seorang anak muda berumur 21 tahun, seorang anak muda yang dikagumi dunia Islam, tak terkecuali Presiden Prabowo yang memiliki julukan Mehmet Sang Penakluk atau kita akrab dengan nama Muhammad Al-Fatih. Pada April 1453, Al-Fatih memimpin pasukan sebanyak 80.000 lebih prajurit di bawah Panji Utsmani dan lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk memulai penyerangan sampai Mei 1453. Konstantinopel akhirnya berhasil direbut dan peta dunia resmi berubah. Al-Fatih menjadi simbol perjuangan sejarah Turki karena Konstantinopel pasca Al-Fatih menjadi kota Islam yang moderat. Sentuhan Islam dan Barat menjadi istimewa. Warga sipil yang berdiam di Konstantinopel pasca penaklukan dijamin hak dasarnya oleh Al-Fatih. Jalur perdagangan Eropa juga menjadi semakin mulus berkat Al-Fatih atau yang disebut Presiden Prabowo sebagai Mehmet Sang Penakluk. Beberapa dekade setelahnya, pasca Kesultanan Utsmani mengalami pergantian pimpinan seiring dengan berjalannya waktu, Kesultanan mengalami ketidakstabilan politik dan yang lainnya. Abdul Hamid semakin otoriter. Ini mengakibatkan beberapa tokoh Turki muda mulai mengambil kompromi dengan sistem kesultanan. Terlebih, sistem republik sedang menjadi tren politik pada saat itu. Akhirnya, pada 1923, Kesultanan Utsmani selesai dan runtuh. Turki berubah menjadi negara nasionalis dengan prinsip konstitusi yang kerakyatan, kenegaraan, republikanisme, dan revolusioneris. Kemal menjadi tokoh penting dalam perubahan Turki. Nah, jadi dapat disimpulkan, Presiden Prabowo itu senang membaca, selalu mengambil pelajaran dari berbagai kisah yang lalu. Masa punya presiden yang rajin membaca, pintar menganalisa, mau belajar dan mendengar, selalu mengambil pelajaran dari masa lalu, masih aja dinyinyirin sih sama kalian yang gak pernah baca sejarah atau para intelektual propagandis yang membenci kepemimpinan Presiden Prabowo?